yang dipimpin oleh Prabu Kresno yang adil dan bijaksana di dalam Pisawanan Ageng. Pisawanan adalah sebuah tradisi dalam kerajaan wayang di mana bawahan-bawahan atau para menteri datang atau sowan ke istana untuk melaporkan perkembangan departemen yang dipimpinnya. Raja merasa galau dengan kondisi terkini, di mana kerajaan yang sudah memberi banyak kontribusi dan CSR kepada masyarakat sekitar, terutama dari sektor sumber daya alam berupa tambang terbesar di seluruh negeri, tetapi masih tetap dikomplain atau didemo oleh masyarakat maupun LSM yang ada. Padahal kerajaan sudah merdeka selama 77 tahun terlepas dari penjajahan para raksasa, serta diberi amanah untuk membangun negeri dan mensejahterakan rakyat Panorama Indah. Di dalam Pisawanan Ageng tersebut hadir 6 menteri di kerajaan, yaitu Adipati Karna sebagai Menteri Kesehatan. Yang kedua, Warkudoro atau Bima sebagai Menteri Politik, Hukum dan Keamanan. Menteri ketiga, Drupadi, Menteri Urusan Perempuan. Dan yang keempat adalah Antasena sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Menteri kelima adalah Arjuna sebagai Menteri Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertambangan. Dan yang terakhir yang keenam adalah Abimanyu, Menteri Keuangan. Terjadilah dialog antara Prabu Kresno dan para menteri-menterinya. Wahai para menteri-menteriku di Kerajaan Panorama Indah, bagaimana laporan situasi saat ini, kondisi dan keamanan di kerajaan kita? Cobalah kamu, Abimanyu, sebagai Menteri Keuangan Negara, apakah kondisi keuangan negara surplus dan apakah inflasinya naik? Dan apakah pos anggaran kita tiap departemen sudah disalurkan dengan baik? Baik, Bopo Prabu, bisa saya laporkan di sini kalau kondisi keuangan kita mantap suratap. Pemasukan pajak dan penghasilan kerajaan meningkat, pos anggaran ke setiap departemen sudah kami salurkan sesuai dengan RKAB. Rencana kegiatan anggaran belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Kerajaan. Kami pastikan tidak ada dana yang dikorupsi. Demikian laporan dari Kementerian Keuangan. Saya Prabu Abimanyu, matur nuwun. Wah, berita bagus itu. Yang paling penting yaitu tadi, jangan ada korupsi di semua kementerian. Uang itu kan uang rakyat, dan kita semua ini diberi amanah serta kepercayaan oleh masyarakat untuk mensejahterakan mereka semua. Baiklah, terus bagaimana laporan dari Menteri Kesehatan? Apakah rakyat kita sehat-sehat walafiat? Terima kasih Kakang Prabu. Dapat kami sampaikan kondisi kesehatan rakyat wayang saat ini cukup baik. Walaupun kita pahami bersama bahwa saat ini Sang Hyang Agung sedang memberikan cobaan bukan hanya di negeri Panorama Indah, namun juga di seluruh jagat raya.
dengan adanya pandemi COVID-19. Namun kita telah berhasil menekan kasus baru dengan upaya pemberian vaksin kepada seluruh rakyat wayang, termasuk wayang beling yang menolak vaksin. Telah berhasil kita seret dan jagal untuk divaksin. Demikian laporan dari Kementerian Kesehatan Sang Prabu. Good. Apik. Yang paling utama adalah rakyat kita sehat walafiat. Nah, sekarang bagaimana dengan laporan masalah keamanan negeri ini? Coba kamu Werkudara ngomongo. Siap, lapor Dan. Ada sedikit kejadian Dan. Tadi malam ada laporan kejadian kehilangan sendal di masjid. Secara umum semua aman terkendali. Hanya masalahnya masih banyak ayam-ayam yang berkeliaran, tidak dikandangkan. Enaknya di sate, opo digulai saja. Tidak ada lagi yang mancing di danau. Wes, pokoknya aman dah. Laporan selesai Dan. Wow, dasar Menteri Rapati jelas. Laporan Menko Polhukam kok iyo ecek-ecek ngono toh. Maling sendal, mancing, ayam lepas, lo kok dilaporke sebagai bentuk keamanan negara. Yo wis, coba kamu Drupadi, laporan Menteri Pemberdayaan Perempuan. Baiklah, kalau saya laporkan kalau wayah ini musim hujan dan musim kawin, nikah leh. Jadi kami ini sudah mengantisipasi dengan menambah anggaran susu. Kan dia banyak bayi yang lahir tuh. Keterampilan ibu-ibu juga kami tingkatkan leh dengan cara melakukan pelatihan jahit menjahit, membatik, dan yang penting training menanam pohon anggur. Kami ingin juga dusun Panorama Indah ini menjadi dusun anggur leh yang banyak pokoknya Sang Prabu. Cuma yaitu hak kami ini minta tambahan anggaran pitis leh untuk kegiatan tersebut. Kawakan Sang Prabu. Walah, ini lagi laporannya kurang tidak high level. Kalau mau nambah susu ya minta duit ke Menteri Keuangan sana, atau ibu-ibunya kan bisa nyusuin sendiri. Sekarang bagaimana laporan Menteri Pekerjaan Umum? Awas, laporannya yang berkelas ya. Ontoseno ngomongo. Matur nuwun Sang Prabu Kresno yang bijaksana. Perlu kami sampaikan untuk urusan sarana dan prasarana semua sudah oke. Dan untuk Sang Prabu ketahui bahwa jalan-jalan yang ada di Kerajaan Panorama Indah, mulai dari perkotaan sampai di pelosok kampung, sudah kami betonkan semuanya, sehingga tidak ada lagi yang becek dan berlobang. Kami juga bangun jembatan baru yang keren antar dusun Sang Prabu Kresno, sehingga sarana transportasi angkutan hasil bumi petani dari dan keluar semakin lancar dan mulus tanpa kendala. Demikianlah laporan kami yang padat dan mantap ini. Matur nuwun Sang Prabu. Nah, begitu dong. Laporannya padat, merayap, tepat. Coba sekarang kamu Arjuna,
sebagai Menteri Pertambangan dan Energi yang paling banyak menghasilkan keuangan kerajaan. Gimana laporanmu saat ini? Matur nuwun Sang Prabu, bisa saya laporkan kalau di sektor pertambangan saat ini harga komoditinya sedang naik meroket, sehingga penerimaan finansial kerajaan juga naik tajam. Bahkan para karyawan perusahaan kita kasih bonus 2 kali basic. Kondisi tambang juga aman sesuai dengan kaidah good mining practice yang ditetapkan kerajaan. Kita juga membangun fasilitas air bersih yang dikeluarkan tambang. Hanya yang perlu diwaspadai adalah musim hujan dengan kenaikan curah hujan yang tinggi, Sang Prabu. Nah, itu yang menjadi konsen saya. Masalah tambang itu cukup kompleks, apalagi terkait dengan isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Baik para menteri-menteriku. Loh, Budalang, aku kok nggak disebut? Aku Begawan Abioso yang paling tua di sini. Maksud saya itu nggak usah ribut-ribut, kita yang akur-akur aja di negara panorama ini. Maksud saya itu yang rukun, 41, 42, 43, 44 yang rukun. Jadi kita ciptakan semua itu sekarang. Itu sudah cukup, alhamdulillah. Sepertinya sudah cukup bisowanan ageng hari ini. Tetap semangat bekerja dan tetap jaga kesehatan. Ingatkan seluruh masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian tadi pisauanan ageng antara Sang Prabu Kresno dengan para menteri kabinet Panorama Indah. Sudah disampaikan laporan-laporan dari tiap kementerian kepada Sang Raja. Di luar kerajaan, Sengkuni yang memang punya sifat dasar iri, dengki, culas dan penghasut sedang memprovokasi sekelompok warga untuk melakukan demo unjuk rasa kepada Prabu Kresno. Memang Sengkuni mempunyai dendam pribadi kepada kerajaan. Anaknya kan tidak diterima sebagai karyawan perusahaan tambang milik kerajaan. Dia merasa bahwa sebagai penduduk lokal, maka anaknya harus diterima sebagai karyawan. Ya, walaupun dia tahu anaknya tidak punya kualifikasi sebagai karyawan. Dengan dipimpin oleh Patih Sengkuni yang menghasut masyarakat, ada 6 leader LSM yang unjuk rasa ke kerajaan. Siapa saja mereka? Pertama, Prabu Burisrawa, pendemo kesehatan dan vaksin. Yang kedua, Prabu Salya. Dia mendemo mengenai siskamling banyak maling. Yang ketiga, Kumbokarno, pendemo tentang fasum dan jalan kampung. 4, Sri Kandi, pendemo tentang PKK dan kesehatan ibu dan anak, karena perempuan kan. Yang kelima, Cakil, pendemo tentang eksternal dan land claimer. Keenam, Prabu Duryondana, pendemo dampak tambang, banjir dan lain-lain. Ditambah satu lagi, Hanoman. Pemirsa, kita saksikan adegan berikut ini. Sini kumpul sini, tak kasih tahu ya. Coba kalian lihat kondisi negeri Panorama Indah ini. Mana ada indah-indahnya. Semua kagak ada yang beres. Sudah aku beritahu kalau pemimpin kerajaan ini nggak becus ngurus kesejahteraan rakyatnya. Udah dengar berita toh, kalau harga minyak goreng melambung tinggi kayak tendangannya timnas kita di atas gawang lawan. Belum lagi rumah kita kebanjiran, yaitu karena mereka membuang air tambang secara sembarangan tanpa diolah. Dengar-dengar lo ya, ayamnya Kumbokarno tidak mau bertelur karena efek blasting.
Itu lagi semenisasi, jalan tidak merata, masa halaman rumah saya nggak disemen? Itu kan namanya pilih kasih toh. Penduduk lokal harus masuk sebagai pegawai. Mosok pribumi kok hanya nonton? Terus di RT-nya sudah, Prabu saya sudah nggak aman. Ya nggak sah. Wis tala, pokoknya banyak masalah dalam mengelola negeri ini. Coba kamu Burisrawa, katanya ada problem kesehatan. Ungkapkan saja apa masalahmu. Wah, benar katamu Paman Patih. Di RT-ku pemberian vaksin tidak merata. Hanya dikasih 3 kali vaksin. Padahal kamu tahu sendiri, kalau kami para raksasa itu, kalau vaksin tidak disuntik tapi diminum. Jadi alasannya petugas kehabisan vaksin. Itu yang kami protes. Walah, dasar raksasa cuntak. Lah vaksin itu ya disuntik dul. Kalau diminum ya stoknya entek. Ya udah, coba kamu Srikandi, sepertinya ada masalah perempuan, ibu dan anak. Opo deh masalah nih Sri? Oh paman Sengkuni. Kok cuma Sri toh paman? Srikandi ngono lho. Jangan cuma dipanggil Sri. Kalau Sri Mulyani itu menteri negara sebelah. Oh iya paman, ngaturaken info mengenai komplainan para mak-mak dari dapur Panorama, yaitu tadi mengenai minyak goreng yang angel dicari. Oh jangan-jangan minyak goreng disembunyikan sama Paman Sengkuni. Info selanjutnya paman, ada saja komplainan dari mak-mak dapur Panorama mengenai harga barang yang selalu naik ke puncak gunung. Keriting cabenya, cabai keriting yang harganya juga mehong. Nyari cabai bondeng biar murah ya kagak ono. Ada lagi paman yang lebih menghebohkan, susu yang biasanya turun juga ikut-ikutan naik. Padahal para bapak gak ikut rebutan susu. Pokoknya luar biasa paman, semua serba naik. Yang turun kok cuman sarungnya para bapak tuh paman. Pusing paman, pusing. Srikandi malah ranggenah. Urusan sarung kok malah diomongkan di sini. Coba sekarang kamu Prabu saya, masalah kisambling ya opo? Begini loh Sengkuni, memang banyak masalah keamanan di RT saya itu. Sandal warga banyak hilang. Lah ini duren di kebun penduduk juga ikut hilang. Lah itu kan tugasnya aparat keamanan kerajaan. Enak aja, mereka minta diaktifkan siskamling warga. Nah yo ngantuk tau kalau begadang semalam. Apa mereka nggak pernah dengar lagunya Bang Haji, begadang jangan begadang? Itu yang kami protes. Adalah betul kan apa kata gue? Nggak betul itu mereka ngatur pemerintahan. Nah sekarang kamu kumpulkanmu, apa keluarmu? Pak Le Sengkuni, saya komplain masalah fasum alias fasilitas umum in toilet. Masa toilet cuma gitu-gitu aja, dikasih kloset duduk. Lah masyarakat sudah terbiasa jongkok, jadi orang-orang pada bingung gimana cara makainya. Terus saya Kumbokarno minta dibuatkan jembatan layang
supaya kalau pas di atas bisa melambai-lambaikan tangan kayak naik pesawat terbang. Kayaknya kok itu saja yang kurang. Wong lainnya sudah bagus. Gimana ya? Bingung saya. Wele, lah wong disuruh protes kok lah ya malah bingung. Apa yang mau diproteskan, dasar tak jelas. Sekarang kamu cakil. Lah ini tukang protes tuen. Apa kamu mau disampaikan cakil? Welah kok malah turu di acara rapat malah tidur gebyot banyu sisan kue ya. Sorry bos, ngantuk betul saya nih. Semalam rondani rondo sebelah. Iyalah, jelas saya mau protes keras. Ini loh, lahan tanah yang di ujung hutan jauh di sono itu kan tidak dibeli tapi diganti kerahiman alias pembayaran tali asih kok. Memang itu bukan tanah saya, tapi kan saya sering duduk ngopi-kopi di sono. Berarti kan jadi tanah saya, ya enggak? Saya mau minta ganti rugi 5 miliar. Wih lah 5 miliar kamu. Wong jelas tanah negara kok. Kamu aku milikmu. Kan kamu cuma nongkrong doang di sana. Sekarang kamu Hanuman, ayo ngomong. Aku aman aja Patih Kunti. Pokoknya sediakan saja nasi bungkus tapi lauknya gudeg. Aku pasti ikut demo. Tapi kalau demonya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, aku mendingan mainan ayunan di atas pohon saja yang di depan rumah warga yang sudah mulai menutupi jalan umum. Begitu Patih Sempuni. Lah dasar monyet, diajak diskusi malah ngak-ngikmu. Kalau kamu gimana Prabu Duryodana? Kamu kan dulu jago jadi raja, tapi kalah suara toh pasti komplainnya Makyu sini. Silakan. Paman Patih, benar. Masih jengkel saya ini dengan kekalahan pilkada kerajaan waktu lalu. Sakitnya tuh di sini, Paman. Walaupun pengelolaan tambang oleh kerajaan sudah dilakukan dengan baik, pokoknya saya tetap protes keras. Alasannya nanti bisa kita buat-buat. Saya sudah menyiapkan laskar elit pendukung setia Prabu Duryodana. Saya sudah siapkan nasi bungkus dan minyak goreng 1 liter untuk tim pendukung saya. Woi, adalah wele. Bagus itu Sang Prabu. Pokoknya bagus gak bagus pengelolaan negeri ini, kita tetap protes. Ayo demo. Galang ini yang ngawur. Masa nama saya nggak disebut? Saya kan Sugriwo, Ketua Ikatan Protes Negara. Lah, saya mau protes pada raja. Kenapa membuat mes untuk pegawai tambang kerajaan? Lah, itu rumah barakan dan kos-kosan saya kan jadi sepi. Saya protes keras. Ayo demo. Ayo demo. Pendemo pun pergi menuju kerajaan untuk unjuk rasa. Walaupun nggak jelas juga apa yang akan disampaikan. Ya, kita saksikan bersama Patih Sempuni berhasil meracuni pikiran para pendemo untuk kepentingan pribadinya. Sementara sang Patih sedang berpikir rencana apa selanjutnya, datanglah
Petro, salah satu punakawan anggota DPW Dewan Perwakilan Wayang. Terjadilah dialog mereka berdua. Lah ini paman Patih Sengkuni kok di sini. Bengong, bindomblong. Ini pasti sedang memikirkan tipu muslihat lagi kan? Coba tak kagetinya. Boya sudah jadi orang itu yang baik, yang bersih pikirannya, gak usah bikin konflik. Oh ya sudah tua gitu loh. Ora kok, enggak kok. Aku tuh sedang memikirkan lagu. Pingin nyanyi aku iki. Lah. Tak kira ki Victor alias pikiran kotor. Ya sudah, yuk. Tak temani nyanyi. Lagune sing apik, menghibur semua orang. Ya. pergi untuk menyiapkan rencana demo, berkumpullah para senator anggota Dewan Perwakilan Wayang memperbincangkan kondisi terkini dan mensikapi rencana demo yang salah sasaran. Ada 6 anggota perwakilan Wayang yang menjadi penengah dan memberikan pengertian kepada LSM pendemo bahwa kerajaan atau perusahaan sudah banyak memberikan kontribusi dan sudah diaudit oleh DPW. Siapa saja anggotanya? 1. Resi Bisma sebagai Ketua Dewan Perwakilan Wayang. 2. Semar sebagai penasehat Dewan Wayang. 3. Gareng, anggota Komisi Anggaran.
4. Petro, anggota Komisi Politik Hukum dan HAM. Kelima, Bagong, anggota Komisi ESDM. Dan yang keenam, terakhir, Dewi Subadra, anggota Komisi Diknas. Pemirsa, kita ikuti perbincangan para anggota DPW Dewan Perwakilan Wayang berikut ini. Wahai para senator, para anggota Dewan Perwakilan Wayang yang terhormat, akhir-akhir ini kok saya merasa prihatin melihat situasi politik di negeri panorama indah ini. Hawanya panas, membuat gerah. Apakah Kang Semar juga merasakan hal yang demikian? Betul Resi, saya kok ya merasakan hal serupa sama sampean. Intuisi, opo iki intuisi, Bagong? Gareng Petro, firasatku kok mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada goro-goro. Nah, padahal Sang Prabu Kresna beserta jajaran kementeriannya sudah bekerja keras untuk memakmurkan masyarakat negeri panorama indah ini, dan sudah sesuai juga dengan garis besar haluan negeri ini. Gitu. Tepat seperti pemikiran saya, Kakang Semar. Kalau menurutmu bagaimana, Gareng, yang mengawasi bagian anggaran? Apakah tidak ada penyelewengan dana kan? Bisa saya laporkan, Resi. Setahu saya untuk bidang anggaran memang sudah tersalurkan sesuai jatah di setiap kementerian. Saya sendiri loh yang melototi pengeluaran anggaran negeri loh, Resi. Sampai mata saya melotot kayak matanya Bagong. Confirm tidak ada yang diselewengkan dan dikorupsi. Begitu, Resi. Baguslah kalau begitu. Artinya pemerintah amanah dalam anggaran. Nah, kalau dari kamu gimana, Petro, yang membidangi politik, hukum, dan HAM? Apakah kamu tidak melihat ada gerakan-gerakan yang mencurigakan dalam masyarakat? Gini loh, Mbak Bismo, saya kok nggak lihat ya ada yang mencurigakan dalam perpolitikan dan keamanan. Secara umum itu Kementerian Pertahanan Kerajaan ini sudah berjalan dengan baik. Kita sudah setujui untuk membeli alutsista baru untuk pertahanan negeri. Ya malah tadi saya sempat ketemu sama Pak Sengkuni. Kayaknya tenang-tenang aja dia. Malah sempat duet mawut nyanyi bareng saya. Nggak aneh-aneh dia. Mungkin sudah tobat jadi provokator. Oh, begitu. Ya, baguslah kalau Sengkuni sudah tobat dan berperilaku baik. Kalau kamu, Bagong, bagaimana pengawasan tambangnya? Bapak Elsi, kalau untuk pertambangan perusahaan kerajaan sudah baik, sudah menerapkan good mining practice. Perusahaan malah banyak mengeluarkan biaya lebih agar bisa mendapat penghargaan Green Komplek kategori dari pemerintah pusat. Kolam pasir tambang
juga dimaintain dengan baik. Bahkan saking jernihnya saya sempat berenang di kolam. Oh, lah dasar Bagong disuruh ngawasi malah nyemplung di kolam. Nanti dikira udah nil kamu. Untuk Komisi Dignas Pemuda dan Olahraga, bagaimana Subadra? Ya Bapak Resi Bisma, untuk program pendidikan berdasarkan pantauan saya, ternyata Kementerian Dignas dan Kepemudaan telah melakukan banyak terobosan, antara lain menggratiskan biaya pendidikan yang dimulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Belum lagi Resi dibangunnya sekolah-sekolah dan kampus-kampus baru di negeri ini. Sedangkan untuk bidang olahraga itu ternyata sudah ada peningkatan yang signifikan. Antara lain masuknya timnas sepak bola Panorama Indah ke final Piala Dunia Pewayangan. Saya kira ini adalah suatu prestasi yang sangat luar biasa Bapak Resi. Prestasi yang luar biasa dari Kementerian Dignas Pemuda dan Olahraga. Jadi sepertinya kita sudah melakukan pengawasan melekat dan kerajaan juga sudah mengikuti garis besar haluan negeri pewayangan. Dan tiba-tiba rombongan pendemo yang dimotori Patih Sengkuni datang dengan meneriakkan yel-yel demo menuju istana kerajaan Panorama Indah dan seketika dihentikan oleh para anggota Dewan Perwakilan Wayang. Stop. Ada apa ini? Kok rame-rame potong padi, bergerombolan kayak anak liar saja. Tenang dulu. Ono rembuk dirembuk, ono nalar dinalar. Jangan emosi. Siapa wakil rombongan ini? Saya ini korlap aksi demo ini. Jangan halang-halangi lagi kami Resi. Ini kan negeri demokrasi. Kita semua bebas untuk mengeluarkan pendapat. Wes kono daging kriong. Belah dalam sudah kuduga pasti kamu Sengkuni yang ada di balik aksi ini. Dasar provokator. Dengar ya, kami ini Dewan Perwakilan Wayang. Jadi kalian bisa salurkan aspirasinya lewat kami. Jangan langsung duduk sana, duduk sini. Wakil rakyat nggak bisa diandalkan. Ini kami bawa surat petisi, surat protes atas kinerja kerajaan. Kamu mau dikudeta? Sudah kami diskusikan dengan anggota Dewan. Kesimpulannya, kami akan panggil pihak kerajaan untuk didiskusikan bersama. Ada apa Paman Resi Bisma? Sampai-sampai memanggil kami seluruh jajaran kabinet wayang. Apakah ada hal yang extremely urgent sehingga anggota dewan meminta kita untuk hearing? Ada masalah apa sebenarnya, Paman? Begini, Paduka Prabu Kresna, itu ada rombongan Sengkuni dan kawan-kawan
yang ingin menyampaikan aspirasinya dengan mengajukan surat petisi. Mohon tanggapan dari kerajaan. Ini surat petisinya. Pokoknya kami minta semua tuntutan ini dipenuhi. Titik. Tidak ada koma. Sebentar Sangkuni, kita dengar dulu tanggapan pihak istana. Wong ya surat petisimu itu lemah, tidak ada dasarnya. Secara head level kan semua itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh kerajaan. Jangan asal petis. Betul kata Resi Bisma. Semua yang ditulis dalam petisi ini sesungguhnya sudah kami lakukan dan juga sudah diaudit oleh para anggota Dewan yang mulia. Kami sudah menjalankan amanat yang tertuang dalam GBHN dengan tepat dan cermat. Akan tetapi, kami pihak manajemen tetap menerima saran dan kritik dari seluruh lapisan masyarakat. Jadi begini saja, mari kita bicarakan lebih lanjut di istana untuk mendapatkan solusi terbaik untuk kita semua. Akhirnya, semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Pihak kerajaan, anggota dewan, dan elemen masyarakat bisa saling memahami tupoksi masing-masing. Demikian akhir cerita wayang milenial panorama kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Angkat tangannya. Perjalanan, ayo siap-siap semua ikut ya. Gampang ya. Ada tangannya.
musik. Oke, luar biasa. Luar biasa itu dia